Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 389, jam tangan palsu. Semua orang juga merasa penasaran akan keaslian jam tangan milik Angelin. Itu merupakan sebuah jam tangan yang cantik. Jika itu bukan jam tangan asli, mereka semua juga ingin membeli jam tangan yang sama. Angelin merasa malu, namun dia tetap melepaskan jam tangannya. Ini merupakan hadiah yang diberikan Thomas kepadanya dan jam ini juga pernah menolong nyawanya dari maut. Oleh karena itu, dia sangat menyukai jam tangan ini tanpa memperdulikan keaslian jam tangan tersebut. Tentu saja Thomas juga tidak mementingkan hal ini, karena jam tangan yang ia beli pastilah merupakan jam tangan asli. Setelah Angelin memberikan jam tangannya, Jackie langsung terbengong, dia kembali menatap jam tangan itu dan tertawa. Wah, merek jam tangan ini adalah Patek Philippe. Jika jam tangan ini asli, maka kamu adalah satu-satunya orang terkaya di antara kami semua. Bagaimana mungkin jam tangan semahal ini bisa dimiliki oleh Angelin? Jika didengar dari perkataan Rahel, Angelin adalah orang desa yang miskin. Miskinnya sungguh terlalu, bagaimana mungkin dia bisa membeli jam semahal ini? Terkhusus Thomas, dia lebih tidak mungkin membeli jam tangan ini untuk Angelin. Dia adalah pria miskin yang bahkan tidak sanggup untuk membeli mobil. Setelah menerima jam tangan merek Patek Philippe milik Angelin, Jackie pun mengerutkan keningnya. Dia lalu menatap jam tangan itu dengan jarak yang dekat dan ekspresi wajah yang kebingungan. Rahel terbengong, "Suamiku, kenapa? Apakah ini adalah jam tangan asli?" Jackie bekerja di bidang perhiasan dan dia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang jam tangan bermerek. Tidak mungkin. Jika dilihat dari plat jam tangan tersebut, ini merupakan jam tangan asli. Namun jam tangan ini sangatlah mahal, bagaimana mungkin mereka sanggup membeli jam tangan ini? Perkataan Jackie berhasil membuat semua orang merasa penasaran. Apakah Angelin yang tidak pernah mereka temui selama beberapa tahun belakangan ini sudah menjadi istri orang kaya? Dia bahkan memiliki jam tangan seharga ratusan juta. Jackie membalikkan jam tangan itu dan menatapnya dengan sangat teliti. Dia lalu tersenyum dingin. Kalau bukan karena bekas goresan di balik jam tangan ini, aku bahkan mengira kalau ini adalah jam tangan asli. Kata Jackie sambil menunjuk ke arah salah satu baut yang ada di bagian belakang jam tangan tersebut. Baut ini pastilah akan disegel ketika selesai diproduksi, tujuannya agar orang lain tidak bisa mengganti bagian dalam jam tangan ini dengan sembarangan. Namun baut ini sudah pernah dilepas, ini pertanda kalau jam ini sudah pernah dibongkar. Jam tangan Patek Philippe yang asli tidak mungkin dibongkar sembarangan. Meskipun jam tangan ini rusak dan dibuka untuk diperbaiki, baut pada jam tangan ini tetap akan disegel untuk kedua kalinya. Salah satu kemungkinan baut ini tidak disegel dengan baik adalah kamu sendiri yang membongkar jam tangan ini. Jam tangan ini adalah jam tangan palsu. Setelah mengatakan itu, Jackie melemparkan jam tangan tersebut. Angelin, siapa yang memberikan jam tangan ini padamu? Ketika Angelin hendak menjawab pertanyaan ini, Thomas langsung mengaku. Aku yang memberikan jam itu padanya. Seketika, tatapan semua orang berubah dan mereka saling bertatapan tanpa berkata apapun. Suasana di meja makan itu terasa begitu canggung. Rahel pun kembali berpura-pura, "Haiya, suamiku, kenapa kamu bersikap jujur seperti itu? Kamu harus tetap menghargai mereka. Mereka tidak mampu membeli mobil dan bagaimana mungkin mereka sanggup membeli jam tangan mahal seperti ini? Bukankah perkataanmu tadi akan membuat mereka merasa malu?" Jackie tersenyum dan mengangkat gelasnya. "Maaf atas kelalaianku,
aku sudah terbiasa bersikap profesional dalam bekerja. Aku tidak bisa berbohong ketika aku menemukan barang palsu. Namun jam tanganmu itu memanglah jam palsu. Tetapi setidaknya bagian luar jam tangan itu merupakan spare part asli yang tidak lagi dibutuhkan orang lain. Ini sudah termasuk barang palsu yang sangat baik. Haiya, aku mengatakan hal yang salah lagi, aku akan menghukum diriku dengan menghabiskan segelas alkohol ini. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 390 perhiasan. Jackie mengangkat gelasnya dan meminum alkohol di dalam gelas itu. Perkataannya terdengar seolah-olah sedang meminta maaf, namun jika dilihat dari gerakan tubuhnya, dia sama sekali tidak memiliki niat untuk meminta maaf. Malah sebaliknya terasa seperti sedang menghina. Angelin kembali mengenakan jam tangan tersebut di tangannya. Dia tidak peduli akan keaslian jam tangan ini. Lagi pula dia juga tahu kalau baut di balik jam tangan ini bisa terbuka karena Kak Thomas membantunya untuk memperbaiki jam tangan ini. Dengan menekan tombol yang ada di jam tangan tersebut sebanyak 3 kali, maka jam tangan itu bisa langsung menerima signal. Ini merupakan cara yang digunakan Angelin untuk menghubungi Thomas ketika dia diganggu di sekolah waktu itu. Dia sama sekali tidak peduli akan keaslian jam tangan ini. Thomas juga malas untuk memberi penjelasan akan hal ini. Teknologi militer yang terdapat di dalam jam tangan ini sudah bisa menandakan betapa mahalnya jam tangan ini. Bagi Thomas, orang-orang yang sedang membicarakan jam tangan ini bagaikan badut yang sedang melawak di depannya. Namun Clara, Karen dan lainnya hanya berkata, "Angelin, tidak apa-apa, pacarku juga sering memberiku tas palsu. Tidak ada salahnya menggunakan barang palsu. Selain cantik, harganya juga murah. Kita hanyalah manusia biasa. Bagaimana mungkin kita mampu menggunakan barang mewah seperti itu?" Tidak salah, kamu tidak perlu menghiraukan mereka, Angelin. Tidak ada salahnya menggunakan barang palsu. Suamiku bahkan tidak pernah memberi apapun kepadaku termasuk barang palsu sekalipun. Haha. Begitu juga dengan aku. Aku bahkan tidak pernah menerima hadiah termasuk barang palsu sekalipun. Aku benar-benar iri pada kalian. Mereka bertiga menghibur Angelin dengan suara yang pelan. Mereka juga merasa kalau kehidupan Angelin tidaklah begitu baik, begitu juga dengan pacarnya. Namun mereka tidak bersikap sombong, tidak ada salahnya menggunakan barang palsu selagi barang itu tidak merugikan dirinya sendiri. Angelin tersenyum dan merasa terhibur. Teman-temannya itu tidaklah berubah, mereka tetap bersikap begitu polos. Setelah hampir selesai makan, Jackie mengeluarkan sebuah kotak yang panjang dari dalam kantongnya. Dia lalu bangkit berdiri dan berkata, "Mohon hening sebentar, ada yang ingin aku katakan pada Rahel." Rahel yang sudah mengetahui hal ini sejak awal pun berpura-pura terkejut. Dia lalu menutup mulutnya dengan tangan dan air mata hampir mengalir keluar dari dalam matanya. "Rahel, meskipun hari ini bukanlah hari yang spesial, namun aku tetap tidak bisa menahan diriku sendiri untuk memberi sebuah hadiah untukmu." Sambil mengatakan itu, Jackie pun membuka kotak tersebut. Terlihat sebuah kalung yang sangat berkilau dan di bagian bawah kalung itu terdapat sebuah berlian biru dengan bentuk hati. Berlian biru ini juga dinamakan sebagai kristal cinta. Ini merupakan hadiah dariku karena kita sudah berpacaran selama 2 tahun. Bagaimana kalau aku mengenakan kalung ini pada lehermu? Rahel terlihat begitu senang dan menganggukkan kepalanya dengan penuh kepura-puraan. Dia lalu bangkit berdiri dan memejamkan matanya seolah-olah begitu menikmati suasana ini. Semua orang pun bertepuk tangan setelah Jackie mengenakan kalung itu di leher Rahel. "Rahel, kamu sungguh bahagia. Berlian itu sangatlah besar, aku sangat iri padamu. Berapa harga kalung berlian biru ini? Sangatlah mahal kan? Ini merupakan contoh kehidupan orang kaya. Mereka akan memberikan hadiah kepada pasangannya meskipun ini bukanlah hari spesial bagi mereka."
Suamiku bahkan tidak pernah memberi hadiah apapun padaku. Benar, bagaimana mungkin kita bisa membandingi diri kita dengan Rahel? Rahel adalah istri dari orang kaya. Direktur Wei, cepatlah katakan berapa harga kalung ini agar kami bisa mengetahuinya. Jaki tersenyum, jika kalian ingin membeli kalung seperti ini, mungkin kalian harus mengeluarkan banyak uang. Namun orang dalam seperti aku bisa mendapatkan diskon tambahan. Kalung ini aku beli dengan harga sekitar 40 juta. Wah, sebuah kalung seharga 40 juta. Itu sudah bisa menjadi biaya hidupku selama 1 tahun. Tidak bisa dibandingi, aku sudah merasa puas jika bisa membeli kalung seharga 4 jutaan. Kita hanyalah manusia biasa. Kita sudah merasa senang jika memiliki kalung emas biasa. Bukankah begitu, Angelin? Bersambung.